Halo guys, balik lagi bersama Bang Teo di sini. Kali ini Bang Teo akan melanjutkan cerita Again the Sky Supreme. Buat kalian yang penasaran, langsung saja ya simak video kali ini. Tan Yun ingin mengatakan bahwa dia akan membantunya menghabisi orang dan kemudian membiarkannya mengambil benih api. Akan lebih baik jika Kera Emas setuju, tetapi jika kesepakatan membuatnya marah, keberadaannya akan terungkap. Oleh karena itu, Tan Yun mengajukan persyaratan seperti itu, dan dia percaya bahwa Kera Emas tidak akan menolaknya. Kera Emas melepaskan kesadarannya dan menemukan bahwa tidak ada apapun di gunung es dan salju kecuali dirinya sendiri dan musuh. Tidak ada orang lain. Segera ada sedikit pencerahan di mata raksasanya dan menebak bahwa Tan Yun bersembunyi di salju. Jangan bersuara. Jika kamu setuju, teriak saja. Tan Yun berkata melalui transmisi suara. Kamu tidak dapat melihatku sekarang ini, jadi kamu tidak dapat mengirimku transmisi suara. Dan jangan berbicara, jika tidak, musuh akan curiga terlebih dahulu. Jika kamu setuju, maka kita akan membahas bagaimana menghadapi orang-orang itu. Mendengarkan hal ini, setelah sedikit keraguan muncul, Kera Emas mengeluarkan raungan keras dan suaranya mengguncang langit. Bagus sekali. Pada saat ini, Kera Emas memikirkan transmisi suara Tan Yun lagi. Sekarang, aku akan membagikan rencana pertempuran. Sekarang ada 16 Raja Suci tingkat 8 yang terluka. Selain itu, ada 5 Raja Suci tingkat 9. Salah satunya terluka paling parah dan kehilangan lengan kanannya. 3 lainnya juga terluka, dan hanya ada 1 yang utuh. Kamu tidak perlu peduli dengan yang lain. Pemuda Raja Suci tingkat 9 yang utuh diserahkan kepadamu. Untuk yang lain, aku akan mengurusnya. Bagaimana? Jika kamu setuju, teriak lagi. Setelah mendengarkannya, bagaimana mungkin Kera Emas tidak setuju? Tubuhnya yang seperti gunung tiba-tiba bergetar, dan dia mengangkat kepalanya dan meraung panjang. Pemuda Raja Suci tingkat 9 yang utuh di mulut Tan Yun adalah tuan muda dari keluarga Zan, yaitu Zan Kong. Mendengar auman Kera Emas, Tan Yun yang sudah bersembunyi di puncak gunung mengirim suara pada Xuan Yuanru, Li Xiyin, dan Li Ximin di sampingnya. Meskipun musuh tampaknya banyak dan kuat, mereka pasti sangat kehabisan kekuatan suci di kolam roh. Kekuatan mereka telah turun secara drastis. Aku akan memberitahu kalian bahwa Kera Emas akan berurusan dengan Raja Suci tingkat 9 yang paling kuat. 16 Raja Suci tingkat 8 yang terluka diserahkan pada Ximin dan Xiyin. Apakah ada pertanyaan? Li Xiyin dan Li Ximin segera tidak memiliki masalah. Kedua bersaudara itu yakin bahwa meskipun mereka adalah Raja Suci tingkat 2, kekuatan mereka untuk melompati tantangan cukup untuk mengalahkan Raja Suci tingkat 8 yang kuat. Di mata kedua saudara dan saudari itu, sama sekali tidak ada masalah dalam berurusan dengan 16 Raja Suci tingkat 8 yang terluka, yang kekuatannya telah sangat berkurang. Pada saat ini, Li Xiyin berkata melalui transmisi suara, Jing Yun, apakah orang-orang itu akan dihabisi? Habisi? Bagaimanapun, Kera Emas juga telah menghabisi begitu banyak orang. Kakak perempuan seniorku yang menunggu di luar jurang, ayahmu, dan Sui Ying Tianjun juga tahu bahwa sesuatu terjadi di dalam. Setelah transmisi suara, Tan Yun berkata lagi, Rower, ada 4 Raja Suci tingkat 9 yang terluka. Salah satunya kehilangan lengan kanannya dan menderita luka paling serius. Kamu akan berurusan dengan Raja Suci tingkat 9 ini dan wanita lain dengan gaun putih. Aku akan berurusan dengan 2 sisanya. Dengan kekuatan kita, untuk menangani 4 Raja Suci tingkat 9 yang terluka, kita mampu. Mendengar itu, Xuan Yuanru berkata melalui transmisi suara, Baiklah, ikuti saja pengaturanmu dan perhatikan keselamatan. Di puncak gunung salju, Jihao yang bersembunyi di samping menelan air liurnya, bangkit dan menatap Kera Emas, lalu berkata sambil mencibir, Kamu bajingan, kamu telah menghabisi begitu banyak orang. Hari ini, aku akan membiarkan kamu mati tanpa mayat.
Segera dia melihat ke-16 Raja Suci tingkat 8 dan 5 Raja Suci tingkat 9, lalu berkata dengan keras, "Habisi binatang buas ini." Tepat ketika semua orang akan memulai, suara Tanyun terdengar di benak Kera Emas. "Senior Kera, ayo lakukan." Kera Emas meraung, dan tubuh berlumuran darah seperti gunung, menyemburkan kekuatan ilahi yang mengerikan, bergegas keluar dari salju, dan menyerang San Kong. Segera, salju di puncak gunung membengkak dan pecah. Ketika kepingan salju memenuhi langit, Li Xiyin dan Li Ximin naik ke udara dengan pedang di tangan, dengan agresif, menyerang 16 Raja Suci tingkat 8 yang terluka. Ji Hao yang sedang menonton pertempuran tertegun sejenak, dan kemudian dia berteriak, "Li Ximin, Li Xiyin, apakah kalian berdua sudah gila? Bagaimana bisa bersama binatang ini menyerang orang-orangmu sendiri?" Li Xiyin dan Li Xiyin menutup telinga, lalu bertarung sengit dengan 16 Raja Suci tingkat 8. "Sialan, jangan berpikir bahwa kamu adalah anak-anak Ling Xia Tianjun dan Xing Tian Tianjun. Aku tidak akan berani melakukan apapun padamu." Ji Hao meraung, "Aku tidak akan membiarkanmu hidup." 16 Raja Suci tingkat 8 yang terluka patah hati. Ketika mereka mulai mengepung kedua saudara itu, dua sosok lagi bergegas keluar dari salju dan berubah menjadi Tanyun dan Xuan Yuanru yang berdiri di langit. Saat dia melihat Tanyun, Ji Hao memiliki firasat buruk, buru-buru mengeluarkan perahu dari cincin ilahi dan hendak menaiki perahu. Sosok Tanyun melintas dan muncul di tepi perahu dengan ledakan. Tubuh Tanyun tiba-tiba miring dengan suara retakan tulang yang jelas. Kabut darah memenuhi udara. Kaki kanan Tanyun menyapu lutut Ji Hao. "Ah, kaki tuan muda ini!" Ji Hao menjerit dan berguling di udara. Sosok Tanyun berkedip, dan dia muncul di depan Ji Hao. Sebuah jari tiba-tiba menghantam dahi Ji Hao, lalu melemparkannya ke dalam pagoda Ling Xiao. Alasan mengapa Ji Hao tidak dihabisi di tempat adalah untuk menyerahkannya kepada Li Xiyin. Serangan Tanyun pada Ji Hao sangat cepat, sehingga mustahil bagi orang lain untuk menyelamatkannya. San Kong yang sejajar dengan Kera Emas, dia berteriak cemas pada 4 Raja Suci tingkat 9 yang terluka. "Pergilah, habisi Jing Yun dan selamatkan Tuan Muda Ji." 4 Raja Suci peringkat 9 yang terluka menyerang Tanyun dengan pedang mereka. Pada saat ini, rambut Xuan Yuanru berkibar, dan dia muncul dari langit di atas kepala Tanyun dengan kecepatan yang sangat tinggi. Dia memegang pedang suci dan menari dalam pose pedang misterius dengan kecepatan tinggi. Xuan Yuanru menggunakan warisan sebenarnya milik Raja Dewa Mufeng. Saat tangan giok Xuan Yuanru yang memegang pedang berhenti, dia berbisik pada dirinya sendiri dan suara yang menyenangkan terdengar. "Pedang menghancurkan alam semesta." Segera Xuan Yuanru menunjuk ke langit dengan pedangnya. Hembusan angin mengamuk di langit salju, membentuk pusaran setinggi 1.000.000 kaki. Di pusaran langit, sekelompok titik cahaya putih murni menerangi langit salju. Tiba-tiba, titik cahaya naik dari pusaran menjadi seberkas cahaya pedang seputih salju dengan ketinggian 300.000 kaki. Aura kekerasan terpancar dari cahaya pedang dan menyapu 4 Raja Suci tingkat 9 yang telah menuju Tanyun. Gigi Xuan Yuanru menggertak, dan ketika suara ketidakpedulian terdengar, cahaya pedang seputih salju dari memotong ruang seperti celah besar dari kekosongan dan menelan salah satu Raja Suci tingkat 9 yang terluka. Wajah Raja Suci tingkat 9 berubah dengan liar, dan dari aura yang memancar dari cahaya pedang seputih salju, dia dapat menyimpulkan bahwa jika dia tidak terluka, dia akan mampu melawan. Tapi sekarang, sulit untuk menjadi lawan Xuan Yuanru. Cahaya pedang seputih salju yang menebas sangat cepat, dan dia tidak bisa menghindar tepat waktu, jadi dia hanya bisa bertarung sampai mati. Dia meraung, dan kekuatan angin guntur di tubuhnya dengan liar disuntikan ke dalam pedang di tangannya. Dia mengayunkan 6 cahaya pedang setinggi 10.000 kaki. Dengan suara keras yang cepat, cahaya pedang seputih salju menghancurkan 6 cahaya pedang, dan kemudian jatuh ke arah Raja Suci tingkat 9 itu. Raja Suci tingkat 9 tampak ketakutan. Jeritan berhenti tiba-tiba. Dia berubah menjadi kabut darah yang mengambang di langit bersalju. Tidak ada tulang yang tersisa. Semua jiwa binasa dan mati.
Pukulan ini adalah kekuatan supranatural Xuan Yuanru yang paling kuat selain latihan klan roh. Setelah melakukannya, lebih dari setengah kekuatan ilahi di kolam spiritual miliknya telah dikonsumsi. Dia memegang pedang suci. Dia dengan dingin menyerang pemuda Raja Suci tingkat 9 yang terluka paling parah dan kehilangan lengan kanannya. Pada saat ini, Tanyun telah diserang oleh seorang pria dan seorang wanita yang juga merupakan Rana Raja Suci tingkat 9. Segel surga rusak. Wanita bergaun putih itu memegang pedang di tangan kanannya dan mengayunkan cahaya pedang 5 atribut. Pada saat yang sama, dia mendorong telapak tangan kirinya ke arah Tanyun. Segera, tanda berwarna darah muncul di telapak tangan kirinya. Tanda berwarna darah itu tiba-tiba terbang keluar dari telapak tangannya, berubah menjadi segel pemisah langit berwarna darah yang tingginya ribuan kaki. Lei Tianyin adalah senjata tinggi tingkat 9. Wanita itu memurnikannya di tubuhnya dan memeliharanya dengan daging dan darah, sehingga dia dapat mengerahkan 80% kekuatan segel pemisah surgawi. Jika tidak dibesarkan dengan daging dan roh, jika tidak dengan ranah Raja Suci tingkat 9, dia hanya bisa menggunakan kekuatan senjata atas tingkat 9. Tanyun yang melakukan langkah Dewa Hongmeng dan mengaktifkan sepatu dewa sedang menghindari cahaya pedang. Dia ingin naik ke langit untuk melarikan diri. Setelah raungan keras, pemuda Raja Suci tingkat 9 lainnya yang memegang pedang muncul dari udara tipis di atas kepala Tanyun. Setelah menghalangi jalan Tanyun, kekuatan hitam kematian keluar dari tubuhnya. Dia berkata sambil menyeringai, "Teknik pedang dewa kematian." Pemuda itu menarik pedangnya dengan kecepatan tinggi dari langit bersalju, dan tiba-tiba, satu demi satu, cahaya pedang hitam besar bermekaran dari kehampaan seperti teratai hitam besar. Segera, bunga teratai besar yang terkondensasi dari cahaya pedang menyelimuti Tanyun. Di tengah teratai, sekelompok cahaya pedang hitam yang panjangnya 100.000 kaki, seperti zat, mengunci Tanyun dengan aura kekerasan. Pada saat ini, Tanyun dikelilingi oleh 5 cahaya pedang, dan segel langit tertak dari belakang. Lalu cahaya pedang hitam di atas menekannya. Situasi Tanyun dalam bahaya. Xuan Yuanru yang sedang memukuli Raja Suci tingkat 9 yang kehilangan lengan kanannya. Dia sampai mundur. Dia tiba-tiba berbalik ke arah Tanyun dan berteriak dengan cemas, "Jangan khawatir, apapun yang terjadi, aku akan menghabisi mereka berdua." Ketika Tanyun menjawab, hatinya tenggelam dan matanya menunjukkan ekspresi tekad. "Jika tidak ada jalan keluar, maka aku akan bertarung." Setelah mengambil keputusan, Tanyun melolong panjang. Kekuatan guntur di kolam rohnya tiba-tiba digunakan 60%. Pada saat ini, Tanyun merasa seperti berada di kolam guntur. Pedang tinggi tingkat ke-7 dengan atribut guntur muncul dari udara tipis. Dia memegang pedang, siap untuk melakukan teknik pedang guntur gila. Pedang gila seperti pasang. Segera, Tanyun menarik pedangnya dari kolam guntur. Tubuhnya lembut dan kuat, dan tiba-tiba menebas cahaya pedang hitam yang menghantam dari langit di atas kepalanya. Pada saat ini, Tanyun putus asa dan lebih suka dipukul dan dilukai oleh segel yang retak. Dan dia harus terlebih dahulu berurusan dengan pemuda Raja Suci tingkat 9 yang berada di atas kepalanya. Saat Tanyun menebas dengan satu pedang, pemandangan yang sangat indah muncul. Tepat saat dia mendengar siulan seperti iblis, kolam guntur naik dan tiba-tiba berubah menjadi pedang halus. Terlepas dari kenyataan bahwa setiap cahaya pedang hanya 3 kaki dan 3 inci, aura yang dikeluarkannya membuat pemuda Raja Suci tingkat 9 yang berada di atas kepala Tanyun merasa ngeri. Dalam keruntuhan kehampaan, cahaya pedang yang diayunkan oleh Tanyun seperti gelombang yang menelan cahaya pedang hitam setinggi 100.000 kaki. Dalam suara keras yang cepat, cahaya pedang hitam yang panjangnya 100.000 kaki hancur inci demi inci dalam gelombang pedang gila dan menghilang tanpa jejak dalam sekejap. Pedang gila seperti ombak melap pemuda itu dengan kecepatan yang tak tertandingi. "Aku tidak terima jika bukan karena cedera dan kekuatanku yang menurun. Jingyun, kamu sama sekali bukan lawanku." Ketika raungan keengganan, kemarahan, dan keputusasaan terdengar dalam gelombang pasang cahaya pedang,
Raja Suci tingkat 9 dicekik sampai mati. Darah dan puing-puing tumpah ke salju. Pada saat ini, segel merah darah yang menghancurkan langit dari wanita Raja Suci tingkat 9 lainnya telah menabrak punggung Tanyun. Kecepatannya sangat cepat, sehingga Tanyun tidak punya waktu untuk menghindar. Armor Dewa Abadi. Tanyun meraung di dalam hatinya. Cincin ilahi melintas di antara jari-jarinya, dan baju besi abadi muncul di permukaan tubuhnya. Dengan suara keras yang menusuk telinga dan menakutkan, segel raksasa itu menghantam punggung Tanyun. Dengan suara keras, mulut Tanyun memuntahkan darah, merasa organ-organ dalamnya seolah-olah tergeser, matanya menjadi gelap, dan tubuhnya melayang-layang di langit bersalju seperti bola meriam. Mata Li Xiyin dan Xuan Yuanru sedih, dan air mata memenuhi mata indah mereka. Kalian dapat menghadapi musuh dengan tenang. Jangan khawatirkan tentang aku. Aku baik-baik saja. Suara keras kepala dan pantang menyerah bergema. Pada saat ini, Tanyun tampak sangat tragis. Rambutnya acak-acakan. Darah terus-menerus menyembur dari mulutnya. Pada saat yang sama, untaian darah mengalir keluar dari telinga, mata dan rongga hidungnya. Rambut panjang yang tersebar menutupi mata bintang Tanyun, tetapi tidak bisa menyembunyikan niat membunuh yang mengerikan di matanya yang berdarah. Tanyun menatap wanita Raja Suci tingkat 9 yang terluka dan kekuatannya telah turun drastis. Dia meraung, "Aku tidak percaya, aku tidak bisa menghabisimu." Tanyun mengepalkan pedang di tangan kanannya, seperti binatang buas yang meneteskan darah, berlari dari salju menuju wanita itu. Ada kepanikan di mata wanita itu, dan kemudian dia berkata dengan dingin. Dalam getaran kehampaan, wanita itu memegang pedang, dan kekuatan Raja Suci 5 atribut berputar di sekitar tubuhnya. Berkedip dari kehampaan, dia bergegas menuju Tanyun. Dalam sekejap mata, dia dan Tanyun bertarung di salju. Setelah beberapa saat, Li Ximin dan Li Xiyin berdiri di udara dengan keringat seperti hujan dan terengah-engah. Di puncak gunung salju di bawah mereka, ada 16 mayat tergeletak di sana. Jelas, kedua saudara dan saudari itu telah menghabisi 16 Raja Suci tingkat 8 yang sudah terluka. Oke guys, sampai sini dulu ceritanya ya. Untuk kedepannya ditunggu aja teman-teman nanti ya. Kalau Mimin memang udah lebih enakan lagi, bakal lebih cepat uploadnya ya. Untuk sekarang mungkin ya diusahakan 1 hari 1 dulu ya. Oke, sebelum video berakhir, jangan lupa like-nya dong guys. Kayak biasanya ya, tembus banyak ya. Oke, sebelum video berakhir, Mimin mau bilang sungguh membagongkan. Terima kasih.